Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di kanal yang selalu membedah fakta, kronologi, dan analisis mendalam dari setiap peristiwa besar, agar kamu tidak sekadar ikut arus opini, tetapi benar-benar memahami duduk persoalannya. Kali ini kita akan membahas perjalanan Tim Nasional Indonesia atau Timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan fokus pada laga melawan Irak yang berakhir pahit dan meninggalkan kontroversi besar khususnya terkait keputusan wasit asal China Manning. Perjalanan tim nasional kali ini bukan sekadar soal kalah atau menang, tapi soal harapan jutaan supporter, sorotan media internasional, rivalitas regional, dan masa depan sepak bola Indonesia yang penuh tantangan. Mimpi Timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 harus terhenti lebih cepat dari yang diharapkan. Skuad Garuda menelan kekalahan 0-1 dari Irak dalam laga MAC di kedua grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di King Abdullah Sports City, Arab Saudi, Minggu 12 Oktober tahun 2025 dini hari WIB. Kekalahan ini bukan sekadar angka, tetapi simbol dari kekecewaan jutaan supporter di tanah air yang menaruh harapan besar agar tim nasional bisa melanjutkan perjalanan panjang menuju mimpi terbesar sepak bola Asia Tenggara. Laga ini meninggalkan kontroversi besar setelah wasit Manning membuat keputusan krusial di menit akhir pertandingan. Pada saat Indonesia tengah berupaya keras menyamakan kedudukan, Emiliano Jonathans dijatuhkan oleh Zait Tassin di area pertahanan Irak pada masa injury time. Para pemain Indonesia langsung menuntut penalti karena mereka yakin kontak terjadi di dalam kotak penalti. Namun, Manning memutuskan bahwa pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Alih-alih menunjuk titik putih, ia memberikan tendangan bebas untuk Indonesia dari luar kotak dan mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Zait Tassin yang berujung kartu merah. Keputusan ini memicu protes keras dari para pemain dan ofisial Timnas Indonesia karena sang pengadil tidak melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR, padahal teknologi tersebut tersedia untuk memastikan keputusan krusial dalam pertandingan sebesar ini. Gol tunggal Irak tercipta melalui Zidane Iqbal pada menit ke-76 dan skor 0-1 bertahan hingga laga usai. Kekalahan ini memastikan Indonesia menelan 2 kekalahan beruntun setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Arab Saudi. Hasil ini secara praktis mengubur asa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, baik sebagai juara grup maupun runner-up. Bagi banyak supporter, perjalanan yang semula menjanjikan ini berubah menjadi pil pahit yang harus ditelan, menghadirkan tangisan dan kekecewaan yang meluap di tribun maupun di media sosial. Kegagalan ini memicu gelombang kemarahan Garuda fans. Tagar Patrick Kluivert menggema di media sosial K10 pada Minggu pagi menuntut pelatih Patrick Kluivert mundur dari jabatannya. Hingga berita ini diturunkan, lebih dari 17.000 cuitan menggunakan tagar tersebut. Publik merasa bahwa kegagalan ini bukan semata-mata nasib, melainkan akibat taktik, strategi, dan manajemen tim yang belum optimal. Perdebatan tentang kualitas pelatih, kesiapan pemain, dan keputusan PSSI pun makin panas. Banyak yang membandingkan Kluivert dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, yang meskipun kontroversial di beberapa sisi, dianggap memiliki kedisiplinan dan arah taktik yang lebih jelas. Jika kita meninjau jalannya laga, tensi pertandingan terasa sejak awal. Irak menekan dengan strategi pressing tinggi dan memanfaatkan kecepatan sisi sayap, sementara Indonesia mengandalkan serangan balik cepat dan kombinasi beberapa gelandang tengah. Babak pertama berlangsung ketat dengan peluang sporadis dari kedua tim, namun tak ada yang berbuah gol. Di babak kedua, Indonesia sempat menciptakan beberapa peluang melalui Emiliano Jonathans, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk, namun penyelesaian akhir masih kurang tajam dan pertahanan Irak tetap solid. Saat Zidane Iqbal mencetak gol pada menit ke-76, peluang Indonesia untuk mengejar ketinggalan semakin menipis. Atmosfer di stadion semakin tegang. Supporter Indonesia menahan napas, berharap ada keajaiban di menit-menit terakhir. Dan memang, kesempatan muncul ketika Jonathans dijatuhkan oleh Zait Tassin. Para pemain dan ofisial langsung bereaksi, menuntut penalti yang mereka anggap sah. Namun keputusan Manning yang tidak menunjuk titik putih, ditambah tidak digunakannya VAR, membuat momen ini menjadi kontroversi yang ramai diperbincangkan hingga kini.
Keputusan ini bukan hanya membuat frustrasi pemain dan supporter, tapi juga menjadi sorotan media internasional. Media Malaysia, Stadium Astro, menulis bahwa supporter Indonesia menangis dan melempar botol ke lapangan, menyebut rasakan pil pahit itu. Kalimat ini terkesan menohok, namun sekaligus mengakui bahwa perjuangan pemain Indonesia sungguh nyata. Mereka menekankan bahwa air mata yang menetes di wajah pemain mencerminkan kesedihan seluruh tim, dan Indonesia harus menerima konsekuensi dari kekalahan yang mengecewakan harapan publik. Di tanah air, reaksi publik pun meluas. Tangisan supporter, lempar botol, hingga komentar kritis di media sosial menjadi simbol bagaimana sepak bola tidak sekadar permainan, melainkan bagian dari identitas nasional. Kekecewaan publik menambah tekanan terhadap PSSI yang dianggap tidak mempersiapkan tim secara maksimal. Seruan evaluasi besar-besaran digaungkan, termasuk pembenahan sistem pembinaan usia muda, kualitas kompetisi domestik, dan profesionalisme manajemen. Banyak yang menilai bahwa hanya mengganti pelatih bukanlah solusi, karena akar masalah lebih dalam dari sekadar nama di kursi kepelatihan. Selain sorotan lokal, media luar Asia Tenggara juga ikut menyorot. Beberapa portal internasional mengapresiasi bahwa Indonesia berhasil mencapai putaran 4 kualifikasi, menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Namun mereka juga menyorot bagaimana keputusan wasit bisa memengaruhi nasib tim. Kontroversi mending ini menjadi perbincangan luas, terutama terkait tidak digunakannya VAR, sementara laga berada di level tertinggi kualifikasi Piala Dunia. Banyak yang membandingkan dengan standar pertandingan di Eropa, di mana pelanggaran di garis kotak penalti biasanya ditinjau ulang untuk memastikan keadilan. Di sisi lain, kegagalan ini menyoroti bagaimana rivalitas antar negara ASEAN terus memengaruhi persepsi publik. Malaysia, Thailand, dan Vietnam memperhatikan perjalanan Indonesia dengan cermat, dan kegagalan ini dianggap sebagai peluang untuk negara tetangga menunjukkan prestasi lebih baik. Namun meski kalah, posisi Indonesia secara historis tetap kuat dibanding negara-negara lain di kawasan karena berhasil menembus babak yang tidak bisa dicapai tim lain. Bagi supporter sejati, air mata, kemarahan, dan kekecewaan menjadi bagian dari cinta mereka terhadap timnas. Meskipun beberapa tindakan seperti melempar botol tidak patut dicontoh, hal itu mencerminkan betapa besar ekspektasi dan rasa memiliki terhadap tim nasional. Publik berharap kegagalan ini tidak berhenti pada kritik semata, tapi menjadi bahan evaluasi agar tim lebih kuat di masa depan. Piala Asia 2027 di Arab Saudi menjadi ajang pembuktian berikutnya. Indonesia masih punya waktu untuk memperkuat mental, fisik, dan strategi. Publik menuntut pembenahan nyata, bukan hanya pergantian nama pelatih. Evaluasi menyeluruh mencakup taktik, komunikasi, dan pembinaan pemain muda. Hanya dengan pendekatan holistik, Garuda bisa kembali membangun sayapnya dan menatap turnamen besar dengan kesiapan optimal. Selain itu, pelajaran dari sejarah sepak bola dunia bisa menjadi inspirasi. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Iran pernah mengalami kegagalan berturut-turut sebelum bangkit menjadi kekuatan kontinental dan langganan Piala Dunia. Indonesia pun memiliki kesempatan serupa, asalkan kegagalan ini dijadikan momentum untuk introspeksi dan pembenahan, bukan sekadar menyalahkan individu atau takdir. Pada akhirnya, kontroversi Manning, gol Zidane Iqbal, tangisan supporter, dan tagar Patrick Kluivert semuanya menjadi bagian dari narasi yang lebih besar. Perjalanan panjang timnas Indonesia, tekanan publik, dan harapan besar untuk masa depan. Semua ini mengajarkan bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal persiapan, mental, disiplin, dan keberanian untuk terus memperbaiki diri. Sobat Cek Fakta, dari kisah ini kita bisa belajar banyak. Ada saat kemenangan yang sulit dicapai, ada saat kegagalan yang pahit. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari pengalaman tersebut. Air mata di tribun dan di lapangan adalah simbol cinta, bukan sekadar kekalahan. Gelombang protes di media sosial adalah pengingat bahwa masyarakat peduli dan menginginkan perubahan nyata. Dan keputusan wasit yang kontroversial mengajarkan pentingnya teknologi dan standar yang jelas dalam pertandingan. Dengan pelajaran ini, kita semua bisa menanti Piala Asia 2027 dengan optimisme. Kita berharap timnas Indonesia bangkit,
strategi diperbaiki, mental pemain diperkuat, dan publik tetap mendukung dengan bijak. Garuda boleh jatuh, tetapi semangatnya tidak boleh padam. Dan bagi PSSE, ini adalah panggilan untuk introspeksi menyeluruh dan langkah nyata demi masa depan sepak bola Indonesia. Demikian pembahasan kali ini Sobat Cek Fakta. Semoga naskah ini bisa memberikan gambaran utuh tentang peristiwa yang terjadi, baik dari sisi fakta, analisis, maupun konteks emosional yang menyertainya. Jangan lupa untuk selalu mendukung kanal ini dengan like, komen, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten faktual dan mendalam. Tetap kritis, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Elinglan sabar, tetap dukung Garuda, karena perjalanan masih panjang dan kesempatan untuk bangkit selalu ada.